Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya Allah, dapat daging orang. Campur sebenarnya cakar situ dah. Mana Pak Kapol? Udah. Jangan lemperin. Bar. Celananya lemperin, Bar. Mana ketemu ya? Mana? Oh iya. Ayo. Oh ini kabelnya ya. Ayo. Ya benar, sama-sama ini. Hancur. Oh iya. Ini pesawat. Oh iya benar. Iya ini. Nih. Maju lagi. Maju sana. Ya udah itu. Maju sebelah sana. Wah ini baju orang ini. Celana baju ya. Sekalian, seperti yang saya sampaikan tadi pagi ketika di dermaga bahwa KRI Rigel sudah menemukan sinyal dan setelah dilakukan penyelaman oleh Kopaska itu sudah ditemukan beberapa pecahan dari pesawat tersebut karena terbukti di sini ada live vest, kemudian juga warna bagian dari pesawat ada, dan juga bagian dari ada registrasinya. Barang-barang ini ditemukan dari kedalaman 23 meter. Kemudian dilaporkan dari penyelam bahwa visibility di bawah air tersebut juga baik, cukup jelas sehingga memungkinkan apabila nanti ditemukan bagian-bagian dari pesawat tersebut, bahkan korban, sampai sore hari ini mudah-mudahan bisa diangkat kalau tidak ada perubahan arus di bawah. Namun sampai sekarang arus juga masih bagus, termasuk juga pandangan juga masih bagus. Mudah-mudahan dari apa yang ditemukan ini bisa kita kembangkan, dan kami yakin bahwa disitulah titik yang diperkirakan jatuhnya pesawat tersebut. Mana ketemu ya? Mana? Oh iya. Ayo. Oh ini kabelnya ya.
begitu Pak? 4 orang semua Pak, istri saya 1, anak 3. 4 orang Pak, 4 orang. Istri ada? Iya, istri saya sama anak saya Pak. Tiga-tiganya anak bapak ya Pak? Iya Pak. Mereka? Udah Pak, mata saya aduh. Asuransinya itu juga ada dari bukannya Mas KP, ada satu dari Boeing, dari Boeing, setahu saya ada. Jadi itu yang harus kita siapkan, seperti itu. Nanti kalau misalkan ternyata harus ke pengadilan, maka Kementerian Sosial pun yang akan membantu mengakseskan ke pengadilan, seperti itu. Bu Risma, saya Balkis dari Metro TV. Nah, berdasarkan tadi Ibu menyebutkan bahwa Kemensos akan menjadi jembatan. Apakah Kemensos sudah memiliki data berapa nilai yang mungkin akan didapat oleh keluarga korban dari masing-masing pihak, baik itu dari Jasara Harja, kemudian dari maskapai dan juga dari Boeing tadi Ibu sempat menyebutkan. Terima kasih. Kalau nilai kita tidak ngikuti di situ ya. Kita bukan di ranah kita. Karena nilai itu seingat saya ada hitungan-hitungannya. Ada hitung-hitungannya. Meskipun Boeing ada sekian begitu, itu ada hitung-hitungannya. Jadi kita tidak dimasuk di tataran itu. Tapi bahwa kita menjadi penghubung ya. Kita menjadi penghubung ya. Karena bukan tidak mungkin nanti Aris Faris juga meminta menghubungkan kami misalkan pihak bank. Misalkan keluarga korban ini memiliki tabungan atau apa begitu di bank, maka kami yang akan menghubungkan dengan perbankan. Seperti itu, bukan nilainya. Sekali lagi, bukan nilai rupiahnya. Seperti itu. Bu izin tanya lagi tambahan mengenai trauma healing yang akan
diasistensikan oleh Kemensos? Sudah kita lakukan. Itu sudah sejauh mana Bu? Apakah mungkin bila ada keluarga korban yang secara kondisi kesehatan tidak bisa berada di sini ataupun di Tanjung Priuk, apakah mungkin akan ada perwakilan dari dinas sosial di lain kota yang akan didatangi oleh Dinsos tersebut Bu? Betul. Jadi kita ada di Pontianak. Nanti kalau ada keluarga korban di daerah kita akan datangi. Selain di Pontianak tadi. Presiden Joko Widodo Minggu 10 Januari menyatakan turut berduka cita yang mendalam atas insiden jatuhnya pesawat Sriwijaya Air nomor penerbangan SJ182 dengan rute penerbangan Jakarta-Pontianak. Kepala negara juga telah memerintahkan Menteri Perhubungan, Kepala Basarnas yang dibantu TNI Polri untuk melakukan upaya terbaik mereka demi menemukan dan menyelamatkan para korban pesawat naas tersebut. Saya atas nama pemerintah dan seluruh masyarakat Indonesia menyampaikan duka cita yang mendalam atas terjadinya musibah ini, dan kemarin sore telah saya perintahkan kepada Menteri Perhubungan, kepada Kepala Basarnas yang dibantu oleh TNI dan Polri untuk segera melakukan operasi pencarian dan pertolongan yang secepat-cepatnya kepada para korban. Presiden juga turut menugaskan Komisi Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) untuk melakukan kajian penyidikan terhadap musibah ini. Tim Kantor Berita Antara mewartakan. Masih mencari serpihan minyak. Mana ketemu ya? Ketemu. Mana? Oh iya. Ayo. Oh ini kabelnya ya. Ayo. Ya benar, kabel pesawat ini hancur. Oh iya. Angkat. Ini pesawat. Oh iya benar ya ini. Nih. Maju lagi. Maju sana. Iya udah itu. Maju sebelah sana. Wah ini baju orang ini. Sini. Ya. Itu bukan? Bukan, gabus kan? Ya kayak cat itu Pak, kayak cat. Memang tuh depan tuh gede tuh. Ini pakai tali enggak cepet nih. Tarik. Enggak dia penang dulu belum. Kabar mengejutkan kembali datang. Kali ini datang dari dunia penerbangan tanah air. Kemarin sore dan tadi malam saya telah mendapatkan laporan dari Menteri Perhubungan mengenai musibah jatuhnya pesawat Sriwijaya dengan kode penerbangan SJ182 rute penerbangan dari Jakarta menuju ke Pontianak di area Kepulauan Seribu. Saya atas nama pemerintah dan seluruh masyarakat Indonesia menyampaikan duka cita yang mendalam atas terjadinya musibah ini,
Dan kemarin sore telah saya perintahkan kepada Menteri Perhubungan, kepada Kepala Basarnas yang dibantu oleh TNI dan Polri untuk segera melakukan operasi pencarian dan pertolongan yang secepat-cepatnya kepada para korban. Kita lakukan upaya yang terbaik untuk menemukan dan menyelamatkan korban, dan kita doakan bersama, kita berdoa bersama-sama agar para korban bisa ditemukan. Dan saya juga telah menyampaikan kepada KNKT untuk melakukan kajian penyelidikan terhadap musibah ini. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang baik. Terima kasih. Oh ya, di sini dah. Dari bawah tuh. Ini dari bawah tuh, keluar dari bawah tuh. Udah mundur. Keluar dari bawah tuh. Proses pencarian pesawat Sriwijaya Air SJ182 terus dilakukan. TNI Angkatan Udara telah menyiapkan 1 unit pesawat CN-296, helikopter Super Puma NAS-332, dan helikopter EC-725 Karakal. Selain itu, TNI Angkatan Udara juga mengikut sertakan Boeing 737 dari Skadron 5 Hasanuddin, Makassar untuk ikut melakukan proses pencarian. Selain mengerahkan 4 armada, TNI Angkatan Udara menyiapkan 150 personil yang akan melakukan pencarian melalui udara. Namun, tidak menutup kemungkinan jumlah personil akan bertambah sesuai dengan kondisi di lapangan. Proses pencarian melalui udara juga dilakukan oleh TNI Angkatan Udara, salah satunya dengan menggunakan pesawat CN-295. Pesawat CN-295 yang berangkat dari Halim Perdana Kusuma mengitari titik koordinat terakhir jatuhnya pesawat Sriwijaya Air yang hilang kontak selama kurang lebih 1,5 jam. Kapten Gilang Pranajaya mengatakan proses pencarian dilakukan dengan ketinggian yang bervariasi, mulai dari 500 kaki sampai 2.500 kaki.
Jadi ruang udara yang akan kita gunakan untuk pencarian kita atur dari posko di Lanut Halim ini, sehingga proses pencarian melalui udara akan lebih terkoordinasi dan juga akan lebih menjamin keamanan dan keselamatan dari kita semua, dari tim baik Sarnas, Angkatan Laut, Angkatan Udara, semua yang menggunakan wahana udara. Dari Jakarta, Firda dan Guntur melaporkan. Dalam upaya pencarian puing-puing maupun korban dari pesawat Sriwijaya Air dengan nomor penerbangan SJ182 rute Jakarta-Pontianak yang jatuh di perairan Kepulauan Seribu, Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai atau KPLP Tanjung Priuk menemukan balon seluncur darurat di sekitar Pulau Lancang. Tim SAR gabungan terus menyusuri lokasi yang diduga tempat jatuhnya pesawat Sriwijaya Air SJ182. Benda yang mirip dengan terpal sepanjang 5 meter tersebut terlihat mengapung di perairan. Diduga merupakan balon seluncuran yang biasa berada di pintu darurat pesawat. Hal ini diperkuat dengan adanya kode nomor pesawat yang tertempel pada satu sisi benda tersebut. Kepala Pangkalan Penjagaan Laut dan Pantai Tanjung Priuk, Pujo, menyatakan proses pencarian sempat terkendala angin kencang dan hujan. Hingga minggu hari dini masih belum ada temuan lebih lanjut terkait pesawat Sriwijaya Air SJ182 yang hilang kontak sejak Sabtu siang. Pada hari pertama upaya pencarian korban dan badan pesawat Sriwijaya Air SJ182, pihak KPLP menerjunkan sebanyak 3 armada kapal dengan 60 personil. Jadi setelah mendapat kabar ada pesawat yang jatuh di sekitar Kepulauan Seribu, kami dari Pangkalan PLP Tanjung Priok mendapatkan perintah dari pimpinan untuk segera melakukan SAR di sekitar terduga jatuhnya pesawat. Jadi kami mengerahkan ada sekitar dari Pangkalan Priok ada sekitar 5 kapal dan dari UPT Kepulauan Seribu 1 total kemungkinan ada 7 kapal yang akan dikerahkan. Jadi armada sudah siap di lokasi. Ada 3 Trisula, terus P348 dan juga P203. Temuannya balon seluncur darurat ya, atau disebut balon seluncur darurat semacam itulah. Itu 1945 ya, 1945 di sekitar Pulau Lancang. Dari Jakarta, Firda dan Guntur melaporkan. Vào ngày 9 tháng 1, máy bay của Sriwijaya Air mất liên lạc lúc 14 giờ 40 tại điểm cách sân bay quốc tế Soekarno-Hatta của Jakarta 11 hải lý, ở độ cao 3.350 m, khi đang trên đường từ Jakarta đến Pontianak với hành trình 452 dặm, 727 km, dự kiến kéo dài 95 phút. Theo hãng thông tấn nhà nước Antara Flight Radar 24 cho biết, máy bay mất độ cao 3.000 m trong vòng 1 phút trước khi biến mất khỏi radar, khoảng 4 phút sau khi cất cánh. Sau khi khẩn cấp thực hiện công tác cứu hộ cứu nạn, được biết hiện chiếc máy bay mất liên lạc được xác nhận đã rơi xuống biển. Địa điểm rơi là ở quần đảo Thousands. Giám đốc điều hành của hãng hàng không Jefferson Iwi Jowina cho biết, máy bay ở trong tình trạng tốt trước khi rơi xuống. Ông cung cấp thêm thông tin rằng chuyến bay đã bị hoãn 30 phút trước khi có thể cất cánh do mưa lớn. Theo danh sách, có tất cả 62 người trên chuyến bay định mệnh này, bao gồm 46 người lớn, 7 trẻ em và 3 trẻ sơ sinh, cùng 2 phi công và 4 tiếp viên phi hành đoàn. Người dân cho biết họ nghe thấy tiếng nổ như bom từ giữa biển. Sau đó, thuyền trưởng Eko Surya Hadi, chỉ huy tàu tuần duyên Trisula, phụ trách cứu hộ cho biết,
Họ đã tìm thấy các bộ phận thi thể người, một số mảnh tóc, vải bọc, quần jean và mảnh vỡ, nghi là từ chiếc Boeing của hãng hàng không Sriwijaya Air ở vùng biển thuộc quần đảo Thousands, Jakarta vào chiều ngày 9 tháng 1. Hãng Sriwijaya Air cho biết đang thu thập thêm thông tin chi tiết hơn liên quan tới chuyến bay này. Hiện chưa thể khẳng định chắc chắn mảnh vỡ tìm được có phải là từ chiếc máy bay mất liên lạc hay không. Trong một tuyên bố, hãng Sriwijaya Air cho biết họ đang liên hệ với nhiều bên liên quan khác nhau để có thêm thông tin chi tiết về vụ việc và họ sẽ ngay lập tức đưa ra tuyên bố chính thức khi có thêm thông tin rõ ràng. Tại sân bay quốc tế Supadio, một số thân nhân của các hành khách xấu số trên chuyến bay định mệnh ngày 9 tháng 1 đã đến rất đông để xác nhận và tìm hiểu thông tin. Những tiếng nức nở vỡ òa trong nỗi đau vì đột ngột mất đi người thân của họ khiến ai cũng thương xót. Ai cũng cầu nguyện phép màu sẽ xảy ra, tuy nhiên đến hiện tại, chưa có dấu hiệu nào cho thấy bất kỳ hành khách nào có cơ may sống sót sau vụ rơi máy bay. Sriwijaya Air là hãng hàng không giá rẻ được thành lập năm 2003, có trụ sở tại Jakarta, chủ yếu vận hành các chuyến bay nội địa và Đông Nam Á, sở hữu khoảng 19 máy bay Boeing. Saat ini di dermaga JICT 2 Tanjung Priok, Jakarta Utara, baru saja ada objek penemuan atau material yang ditemukan di lokasi pencarian Sriwijaya Air yang berada di Kepulauan Seribu. Tadi potongan, maksud kami serpihan dari pesawat ini tiba sekitar pukul 11.30 waktu Indonesia Barat dan diantar menggunakan KN SAR Basudewa. Kemudian juga hasilnya langsung diserahkan kepada Kepala SAR, Direktur Operasi Basarnas, kemudian diserahkan kepada KNKT dan juga tim DVI Mabes Polri. Untuk hasil temuan yang didapatkan dari KN SAR Basudewa pada hari ini merupakan satu kantong jenazah dan tadi langsung diidentifikasi secara singkat oleh tim DVI dan nantinya akan dibawa ke Rumah Sakit Polri Jakarta Timur untuk dilakukan penyelidikan dan juga identifikasi dengan pendataan antemortem dan postmortem dengan melakukan sesuai dengan hasil data yang diberikan dari keluarga korban. Sementara itu tadi Kabasarnas Bagus Puruhito juga menjelaskan bahwa selama operasi ketiga pada hari ini disebutkan bahwa sudah ada temuan ada 10 kantong berisi serpihan kecil atau potongan dari badan pesawat. Sementara itu ada 16 bagian atau potongan besar dari pesawat yang juga sudah ditemukan. Salah satu dari temuan tersebut merupakan bagian turbin pesawat yang dibawa oleh KRI Cucut pada malam tadi. Dan menurut Kabasarnas bahwa temuan ini merupakan temuan yang penting karena dapat membantu proses identifikasi penyebab dari jatuhnya pesawat Sriwijaya Air SJ182 tersebut. Selain itu, total hingga pada kemarin dari pagi hingga malam hari ada 5 kapal yang datang ke terminal atau dermaga JICT 2 ini untuk membawa objek temuan dari lokasi pencarian Sriwijaya Air. Dari kelima kapal yang datang tersebut, salah satunya juga berisi ban pesawat. Ini merupakan bagian yang juga ditemukan potongan besar. Selain itu juga ada 18 kantong jenazah yang juga sudah berhasil ditemukan. Jenazah korban ini kemudian langsung dibawa oleh tim DVI ke posko DVI di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. Selain itu, properti lain juga berhasil ditemukan dari tim evakuasi berupa 6 potong pakaian. Data ini mengalami penambahan jika dibandingkan pada pagi tadi yang menyebutkan hanya ada 5 potong pakaian dan juga 18 kantong jenazah. Namun jika ditambahkan dengan hasil yang baru saja ditemukan dari KN SAR Basudewa ini, maka total ada 19 kantong jenazah yang sudah berhasil dievakuasi dari lokasi kecelakaan. Sementara itu, untuk proses identifikasi lanjutan sesuai dengan aturan yang berlaku bahwa untuk jenazah akan langsung diserahkan kepada tim DVI, kemudian untuk bagian atau serpihan pesawat ini diserahkan ke Komite Nasional Keselamatan Transportasi atau KNKT untuk selanjutnya diidentifikasi terkait dengan penyebab jatuhnya pesawat Sriwijaya Air SJ182 tersebut. Sejumlah personil dari Kantor Pencarian dan Pertolongan Basarnas Banten Minggu 10 Januari dikerahkan untuk membantu dalam operasi SAR jatuhnya pesawat Sriwijaya Air dengan nomor penerbangan SJ182 yang hilang kontak sejak Sabtu siang kemarin. Personil Basarnas Banten yang diperbantukan
juga didukung dengan alat utama untuk melakukan operasi SAR menggunakan kapal patroli RIB 10,5 meter. Keberangkatan tim dilepas oleh Kepala Basarnas Banten Muhammad Zainal Arifin dari Pelabuhan Bandar Bakau Jaya Bojonegara Kabupaten Serang menuju perairan Kepulauan Seribu untuk membantu pencarian korban. Tim Kantor Berita Antara mewartakan. Sampai jam 9 pagi, tim DVI telah mendapat 40 sampel DNA. Ya. 40 sampel DNA. 14 sampel itu kita dapatkan di Rumah Sakit Polri di Kramat Jati ini. Kemudian 24 sampel kita dapatkan dari Pontianak. Kemudian 1 sampel dari Jawa Timur, kemudian 1 sampel dari Sulawesi Selatan. Sampai saat ini berjumlah 40 sampel DNA yang telah diterima oleh tim DVI. Kemudian sampai jam 9 ini juga, tim DVI telah menerima 16 kantong jenazah dan juga 3 kantong properti. Ya. Tentunya tugas-tugas ke depan dari anggota postmortem akan melaksanakan kegiatan identifikasi terhadap kantong jenazah ini. Kemudian juga petugas-petugas dari antemortem akan tetap mengumpulkan data-data yang dibutuhkan dari keluarga korban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Indonesia saat ini memang lagi berduka atau berduka lagi, ya. Jadi bukan lagi berduka tapi berduka lagi dalam persoalan penerbangan kita. Tentu kami datang hari ini memberi dukungan kepada Kepala Basarnas dan seluruh jajaran yang terkait, baik itu KNKT, Perhubungan, TNI Polri,
dan semua yang terlibat, termasuk para nelayan. Menyampaikan duka cita yang sedalam-dalamnya kepada seluruh korban, dan mudah-mudahan arwah para korban diterima di sisi Allah sesuai amal baktinya masing-masing. Kejadian ini kita harapkan jangan pernah terjadi lagi. Itu niatan kita, itu harapan kita, dan bahkan harapan rakyat Indonesia. Setiap kejadian seperti ini tentu menggetarkan jiwa rakyat Indonesia sendiri, menggelisahkan di setiap kenaikan, setiap melakukan penerbangan. Apalagi para keluarga-keluarga korban yang ditinggal. Oleh karena itu, ke depan Komisi 5 akan mendalami lebih jauh tentang masalah-masalah ini, apa sesungguhnya yang terjadi. Karena di pandangan dunia Indonesia, sedikit ada tanggapan bahwa masalah penerbangan kita ini adalah sedikit rawan. Oleh karena itu, kita mesti bicara persoalan. Yang pertama, usia pesawat itu sendiri. Apa layak usia yang sudah di atas 20 tahun masih dipakai penerbangan di domestik kita? Apa layak pesawat kita yang suku cadangnya tanpa memerlukan perhatian yang luar, yang kuat, yang serius? Oleh karena itu, dalam waktu yang tidak terlalu lama, kita akan mengundang Menteri Perhubungan dan seluruh jajarannya. Ingin kita bicarakan agar bagaimana cara kita bicara persoalan usia pesawat ini. Kemudian yang kedua adalah bagaimana pesawat-pesawat atau penerbangan yang bertarif murah ini, jangan terlalu banyak mereka lahir tetapi tidak memperhatikan faktor-faktor keselamatan. Karena biaya murah pada dasarnya menurut pemikiran orang itu adalah bisa terjadi dengan mengabaikan persoalan suku cadang yang sangat dibutuhkan dalam keseriusannya. Dalam hal ini, dalam waktu dekat Komisi 5 akan manggil atau mengundang Menteri Perhubungan dan seluruh terkait untuk membicarakan hal ini. Satu harapan kami bahwa ke depan tidak lagi terjadi hal-hal yang seperti ini, yang pada akhirnya kita melakukan penerbangan dan rakyat Indonesia dalam suasana yang tenang dan tidak menimbulkan kegelisahan yang seperti sekarang ini. Nah, titipan saya terakhir adalah, saya berharap, atau titipan kami Komisi 5, kita berharap adalah Basarnas dapat mengkoordinir semua ini yang sudah sangat hebat ini, adalah tetap menjalankan tugasnya dan bisa memberi keyakinan kepada masyarakat kita bahwa Basarnas memberi andil yang baik dalam rangka memberi ketenangan kepada masyarakat Indonesia, terlebih keluarga korban itu sendiri. Terima kasih. Saya kira itu barangkali penyampaian kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di hari ketiga pencarian, tim berhasil menemukan puing-puing pesawat Sriwijaya Air SJ182. Sejumlah potongan besar bagian pesawat Sriwijaya Air tersebut ditemukan dan digelar di dermaga JICT Tanjung Priok, Jakarta, Senin 11 Januari. Bagian pesawat yang ditemukan yakni mulai dari pecahan roda pesawat, plat besi, lempengan pesawat berwarna biru, pelampung, sayap, kursi penumpang, hingga peluncur darurat. Komponen pesawat tersebut selanjutnya segera diidentifikasi oleh Komite Nasional Keselamatan Transportasi atau KNKT. Dari Jakarta, Cynthia Gesino, Syamsur Rizal, Kantor Berita Antara mewartakan.
Kabar duka datang lagi dari dunia penerbangan Indonesia. Pesawat Sriwijaya Air rute Jakarta-Pontianak dengan nomor penerbangan SJ182 hilang kontak pada Sabtu 9 Januari 2021 pukul 14:40 waktu Indonesia Barat. Berikut rangkuman kronologi jatuhnya pesawat Boeing 737-500 tersebut, mulai dari informasi hilang kontak hingga terkonfirmasi jatuh di perairan Kepulauan Seribu. 14:36 waktu Indonesia Barat, pesawat take off dari Bandara Soekarno-Hatta. Pesawat mengangkut 62 orang yang terdiri dari 12 awak kabin, 40 penumpang dewasa, 7 penumpang anak-anak, dan 3 bayi. Pesawat seharusnya terbang pukul 14:30 waktu Indonesia Barat, namun harus ditunda karena cuaca buruk yang tak memungkinkan pesawat tersebut lepas landas. Hal tersebut disampaikan Direktur Utama Sriwijaya Air, Jefferson Irwin Jawena dalam konferensi pers di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. 17:24 waktu Indonesia Barat. Informasi awal pesawat hilang kontak. Informasi awal mengenai dugaan jatuhnya pesawat Sriwijaya Air diketahui dari data Flight Radar 24. Data Flight Radar 24 menunjukkan pesawat Boeing tersebut berhenti di sekitar 11 mil laut dari Bandara Soekarno-Hatta atau di atas Kepulauan Seribu. Pesawat sempat melewati ketinggian 11.000 kaki, tetapi tiba-tiba kehilangan ketinggian, kecepatan pesawat juga turun drastis. 18 waktu Indonesia Barat, konfirmasi kebenaran kabar jatuhnya pesawat. Bupati Kepulauan Seribu, Junaidi, membenarkan pesawat Sriwijaya Air rute Jakarta-Pontianak jatuh di sekitar Pulau Laki. 18:20 waktu Indonesia Barat, penemuan kabel di sekitar lokasi jatuhnya pesawat. Kepala Seksi Pemerintahan dan Transit Kecamatan Kepulauan Seribu Selatan, Surahman, mengonfirmasi temuan sejumlah barang di sekitar Pulau Laki dan Pulau Lancang Kepulauan Seribu. Barang-barang tersebut diduga berasal dari pesawat Sriwijaya Air yang dikabarkan hilang kontak. Barang-barang yang ditemukan nelayan itu berupa potongan pakaian dan beberapa kabel. 19:20 waktu Indonesia Barat, TNI AL kerahkan kapal perang dan pasukan katak. 19:50 waktu Indonesia Barat, konferensi pers Basarnas. 19:59 waktu Indonesia Barat, konferensi pers Menhub RI. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengonfirmasi kebenaran informasi mengenai jatuhnya pesawat Sriwijaya Air SJ182. Menurut Budi, pesawat tersebut hilang kontak pukul 14:40 atau 4 menit setelah lepas landas dari Bandara Udara Soekarno-Hatta, Tangerang. 21 waktu Indonesia Barat, TNI AU siagakan helikopter Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara untuk membantu pencarian pesawat Sriwijaya Air penerbangan SJ182. 21:30 waktu Indonesia Barat, Kemenhub sediakan hotline dan posko pengaduan. Suasana cemas berbalut duka menyelimuti satu keluarga di Pangkal Pinang, Bangka Belitung menanti kabar kelima kerabatnya yang menjadi penumpang dalam pesawat Sriwijaya SJ182 tujuan Jakarta Pontianak. Kelimanya yakni pasangan suami istri bersama seorang bayi dan orang tua serta sepupu. Elsa, salah satu keluarga korban, menuturkan kerabatnya yang menjadi penumpang Sriwijaya 182 bekerja di Kalimantan sengaja membawa istri, ibu, putranya, dan seorang keponakan untuk ikut tinggal bersamanya di Kalimantan tempat ia bekerja. Elsa pertama kali mendapat kabar jika pesawat yang ditumpangi keluarganya dari suaminya yang didapatkan dari tayangan di televisi. Elsa coba menghubungi keluarganya yang berada dalam pesawat tersebut, namun tak ada respon. Kini mereka berkumpul sambil berdoa dan berharap ada kabar baik dari kelima anggota keluarganya. Semua yang ditelepon, mereka nggak ada yang aktif sama sekali teleponnya. Sampai sekarang nggak aktif. Ada yang bilang, ya udah itu pas pesawat mereka. Dia bilang kan nggak ada pesawat lain. Karena hari ini mereka berangkat. Pesawat Sriwijaya Air dengan nomor penerbangan SJ182 membawa total 56 orang penumpang dan 6 orang awak kabin dengan rincian 46 orang dewasa, 7 anak-anak dan 3 orang bayi. Sedangkan 6 awak kabin terdiri dari 2 pilot dan 4 orang cabin crew. Dari Pangkal Pinang, Bangka Belitung, Merianti, Kantor Berita Antara mewartakan.
Ini nanti mengantisipasi manakala ada penyelam yang menemukan benda-benda yang berat yang tidak mungkin diangkat oleh balon atau ini. Kemudian perlu saya sampaikan, karena kemarin banyak yang bertanya, ya pagi ini kita melibatkan untuk penyelam dari tim Taifib ada 14 orang, Kopaska 13 orang, kemudian Dinas Selam Air 17 orang, Denjaka 13, dan kita juga nanti akan melibatkan satu heli yang akan melaksanakan pengintaian dari atas. Kemungkinan ada spot-spot yang bisa dipantau dari udara. Sedangkan kegiatan pagi ini, ya jam 9 tadi saya sudah melaksanakan briefing sebelum jam 9 di bawah. Ini penyelam kita di belakang sudah melaksanakan penyelaman. Dan hasil evaluasi kemarin dari 2 spot yang diduga, saya ulangi, diduga black box. Nah ini karena di hasil pelaksanaan itu banyak mengalami rintangan puing-puing. Pagi ini kita berencana satu tim itu membersihkan puing-puing itu, selebihnya nanti baru akan mencari yang diduga black box. Kenapa saya sampaikan? Karena puing-puing ini di bawah sangat-sangat tajam, sehingga ini membahayakan penyelam. Nah kita juga menduga kemungkinan ada spot itu di bawah dari puing-puing itu. Lokasi kotak hitam atau black box pesawat Sriwijaya Air SJ182 telah ditemukan. Setelah titik temuan black box tersebut ditandai, black box diharapkan bisa segera diangkat untuk proses identifikasi. Proses pencarian pesawat Sriwijaya Air yang jatuh di perairan Kepulauan Seribu sejak Sabtu sore masih berlangsung pada hari ini. Dalam proses pencarian ini, tim evakuasi menemukan lokasi black box dan sudah berhasil ditandai. Temuan ini berdasarkan pada titik terdeteksinya 2 sinyal yang dikeluarkan oleh 2 black box tersebut. Menindaklanjuti penemuan ini, Basarnas berkoordinasi dibantu dengan KRI Rigel dan Basudewa. Diharapkan kedua black box yang berada di kedalaman sekitar 23 meter itu bisa segera diangkat untuk identifikasi penyebab jatuhnya pesawat. Informasi yang kami terima dari transmit yang diterima KRI Rigel, ada 2 target yang memancarkan sinyal emergensi. Itu berjarak sekitar 150-200 meter 2 objek itu, dan itu diyakini sebagai black box, namun untuk kepastiannya harus kita cari, dan daerah itu memang ada di daerah lokasi jatuhnya pesawat tersebut. Tadi siang kita sudah mengirimkan KN SAR Basudewa yang membawa alat-alat dari KNKT. Sejauh data yang kami terima, pesawat Sriwijaya Air SJ182 membawa total 53 penumpang dewasa, 5 anak kecil dan 1 orang bayi. Call sign dari Sriwijaya Air SJ182 dengan tipe Boeing 737-500 dengan tujuan Bandara Supadio Pontianak, Kalimantan Barat. Pesawat dilaporkan hilang kontak berangkat dari Bandara Soekarno-Hatta pada pukul 7:40 dan dinyatakan hilang kontak pada pukul 14:30 waktu Indonesia Barat. Pesawat Sriwijaya Air SJ182
182 rute Jakarta Pontianak hilang kontak di mana penerbangan pesawat tersebut terakhir terekam berada di Laut Utara Pulau Jawa. Saat ini status penerbangan di situs Flight Radar 24 tertulis unknown di mana tidak ada keterangan soal waktu mendarat. Dari jalur yang ditampilkan, pesawat tersebut terbang dari arah barat lalu ke utara. Terpantau pesawat terakhir berada di atas Laut Jawa, tepatnya di sisi utara Pulau Jawa. Manajer Branch Communication and Legal Bandara Soekarno-Hatta, Hairul Anwar mengatakan pesawat Sriwijaya Air hilang kontak di sekitar Pulau Lancang, tepatnya berada di sekitar Kepulauan Seribu. Dan Sriwijaya Air hingga saat ini masih terus melakukan kontak dengan berbagai pihak terkait guna mendapatkan informasi lebih rinci mengenai penerbangan SJ182 rute Jakarta Pontianak. Manajemen masih terus berkomunikasi dan melakukan investigasi mengenai hal ini dan akan segera mengeluarkan pernyataan resmi setelah mendapatkan informasi lengkap. Pesawat Sriwijaya Air tujuan Jakarta Pontianak hilang kontak. Pesawat SJ182 total membawa 59 penumpang yang terdiri dari 53 orang dewasa, 5 anak-anak, dan 1 bayi.